Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, pada pagi hari ini Ana mendapatkan sebuah amanah yang harus Ana sampaikan. Di akhir zaman ini, yang antum sebut-sebut, katakanlah antum menyebutnya dengan sebutan sang kinasih. Beliau itu, wahai saudaraku, beragama Islam. Namun beliau keberadaannya diperuntukkan untuk semua golongan, bukan untuk satu golongan saja. Itu merupakan sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meneruskan syariat yang dibawa oleh datuknya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Namun keberadaannya di akhir zaman ini, beliau harus bisa menaungi semua golongan, semua agama, semua keyakinan, semua kepercayaan. Seperti itu ya saudaraku. Amanah yang harus Ana terima dan harus Ana sampaikan pada pagi hari ini demikian, supaya antum melihat apa yang beliau lakukan nanti tidak menganggapnya itu suatu kesesatan atau suatu keanehan menurut pandangan antum. Karena tatkala hal ini tidak Ana sampaikan, pasti antum melihat sesuatu. Kenapa orang beragama Islam kok menyampaikan ini, menyampaikan itu? Jika antum belum tahu tentang keilmuan hal ini, pasti antum akan teriak-teriak lagi, akan mengatakan itu sesat, bid'ah dan sebagainya. Sebenarnya wahai saudaraku, hati kecil sang kinasih itu juga untuk menyampaikan berbagai yang mana itu bukan sesuatu yang beliau lakukan karena keyakinan beliau bukan itu, namun karena itu sebuah perintah untuk menaungi semua golongan, maka beliau mau dan tidak mau harus melakukan. Beliau itu, wahai saudaraku, sesuai apa yang Ana ketahui. Kalau yang antum ketahui berbeda, monggo, itu kan suatu pemahaman atau suatu keilmuan yang dipelajari seseorang. Pasti ada perbedaan, intinya perbedaan untuk menjadi satu persamaan dalam hal titik temu, tentunya suatu hasanah atau suatu kemaslahatan. Beliau itu didikan Allah, wahai saudaraku, didikan sang kehidupan. Kalau guru dohirnya beliau itu banyak, bahkan beliau sebenarnya juga didikan dari salah satu mursyid dari Al-Azhar juga, namun beliau keberadaannya sudah berada di Indonesia, dan waktu usia tertentu beliau itu mendidik sang kinasih. Beliau juga didikan Nabiullah Khidir alaihissalam. Atas kehendak Allah, Nabiullah Khidir berkali-kali menemui sang kinasih untuk memberikan suatu pembelajaran. Itu pun sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu rahasia besar kenapa Nabiullah Khidir berumur panjang.
Salah satu kehendak Allah kenapa Nabiullah Khidir alaihissalam berumur panjang ya saudaraku, karena beliau ditugaskan oleh Allah untuk mengitari lautan sejak zaman Nabi Adam, dari awal mula lautan hingga ke ujung lautan. Secara hakikat artinya bahwa beliau waktu itu harus menyampaikan risalah-risalah dari Allah berupa ajaran tauhid hingga ujung lautan, yaitu ketemunya utusan akhir zaman. Sebenarnya semenjak Nabiullah Khidir alaihissalam berjumpa dengan utusan akhir zaman itu, saudara, lalu menggemblengnya, karena hidup Nabiullah Khidir alaihissalam hidup di masa di bawah bendera utusan akhir zaman. Allah memberikan nama Nabiullah Khidir dengan sebutan Wali Khidir. Sebenarnya seperti itu ya saudaraku. Namun hal seperti ini tidak diketahui oleh khalayak umum. Tentunya hanyalah Nabiullah Khidir alaihissalam sendiri yang mengetahui, dan juga orang-orang yang memang diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, sebenarnya di yaumul hisab nanti, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah yang masih berjumpa dengan Rasulullah, seperti di zaman Khulafaur Rasyidin, masa orang-orang yang masih berjumpa dengan Rasulullah itu nanti di bawah naungan bendera Rasulullah secara langsung, saudaraku, di bawah naungan bendera warna hijau bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warnanya adalah warna kuning. Tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah warna kuning. Setelah Rasulullah tiada, yang mana nanti yang di bawah naungan bendera Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudaraku, itu nanti di bawah naungan bendera warna merah bertuliskan Sultan Aulia. Tulisannya itu lafaznya berwarna kuning juga. Lalu setelah Sultan Aulia tiada, Allah mengangkat utusan lagi di akhir zaman, yaitu namanya Al-Imam Al-Mahdi. Itu nanti orang-orang yang sudah tidak menjumpai Rasulullah di masa hidupnya, sudah tidak ketemu dengan Sultan Aulia, namun yang dijumpai adalah Imam Mahdi. Itu nanti di yaumul hisab di bawah naungan bendera Imam Mahdi, warnanya adalah hitam, saudaraku, bertuliskan Al-Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Warna tulisan tersebut berwarna putih. Jadi sebenarnya tatkala nanti menghadap Allah, saudaraku, kita itu akan di bawah naungan bendera, dan itu sesuai eranya, seperti yang Anda ceritakan tadi. Jadi antum memang umat Rasulullah yang beragama Islam, namun antum saat ini yang hidup di akhir zaman ini tidak bisa langsung nyelonong menggabung ke golongan yang mana seperti itu, saudaraku, karena ada eranya.
Namun baik bendera yang dibawa oleh Sultanul Aulia ataupun bendera yang dibawa oleh Imam Mahdi itu nanti, keduanya di bawah naungan bendera Rasulullah seperti itu. Namun umat di akhir zaman itu nanti, tatkala beliau menghisab, berada di bawah bendera Imam Mahdi, yaitu bendera hitam berlafazkan Al-Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Warnanya warna putih tulisannya, wahai saudaraku. Fahim antum, supaya antum memahami tentang hal ini dan nanti tidak kebingungan antum mengikuti bendera siapa. Karena Rasulullah sendiri juga nanti akan bilang, Luh, antum kan hidupnya di zaman akhir zaman, di zaman Imam Mahdi, berarti antum di bawah bendera Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan nabi, saudaraku, namun dia utusan akhir zaman, penerus para aulia, penerus para anbiya, penerus para nabi dahulu. Ibaratnya meneruskan risalah ajaran dari para nabi-nabi terdahulu. Sifatnya hanyalah meneruskan, memegang tongkat estafet dan melanjutkan, bukan membawa ajaran baru. Paham tuh? Jangan gagal paham, saudaraku. Jika antum gagal paham, maka hasilnya akan salah kaprah. Sebenarnya Ana juga tidak ingin menyampaikan tentang hal ini, karena namanya sebuah kebaikan atau sebuah petunjuk itu pasti juga akan ada pro dan pasti ada yang kontra. Jika mengenai penjelasan tentang Imam Mahdi itu sebenarnya adanya di kitab Soro, saudara, kitab akhir zaman yang membawa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Isi kitab Soro itu adalah seluruh ringkasan kehidupan, isi dunia diciptakan oleh Allah itu, segala hewan, segala tumbuh-tumbuhan, perjalanan manusia, dan perjalanan makhluk halus pun dari dunia sejak diciptakan hingga akhir zaman ada dalam kitab Soro itu, baik yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Makanya jika Nabiullah Khidir alaihissalam beliau bisa mengatakan ini dan itu bukan dari beliau sendiri, wahai saudaraku, karena beliau sudah melihat tulisan-tulisan yang berada di kitab Soro itu yang bakal terjadi, dan itu namanya sudah kehendak Allah juga pasti terjadi seperti itu. Maksud Ana pribadi menceritakan hal ini supaya orang yang belum tahu pemahaman, supaya orang yang belum tahu keilmuannya itu nanti, saudaraku, tatkala melihat sesuatu yang di luar keilmuannya, jangan sampai dia langsung mengatakan ini sesat. Jangan sampai langsung mengatakan itu salah, itu sesat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak seperti itu, ya saudara. Karena sebenarnya kalau kita mau berkata yang jujur, setiap orang melaksanakan sesuatu pasti mempunyai referensi, pasti ada alasannya. Tidak mungkin orang dengan nekat berani melakukan sebuah kesalahan, karena resikonya sebuah kesalahan itu kan pasti ada punishment, ada hukumannya. Fahim itu pasti semua ada alasannya seperti itu. Bisa jadi antum mengatakan orang lain sesat tatkala antum belum tahu keilmuannya. Katakanlah seperti apa yang dilaksanakan oleh Sang Kinasih itu, wahai saudaraku. Beliau beragama Islam, namun harus menaungi semua golongan. Beliau harus menceritakan tentang ajaran Nasrani, ajaran Hindu, ajaran Buddha,
ajaran kepercayaan dan sebagainya. Padahal beliau beragama Islam. Itu juga yang menganalisa, yang mengkaji adalah orang yang beragama Islam sendiri. Pasti mengatakan salah. Padahal saya kira sih juga menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi semua golongan seperti itu, saudara. Seandainya antum tahu Sang Buddha, jika seandainya antum tahu tentang yang membawa mengenai Hindu terdahulu, jika antum melihat dari surat Ali Imran dan juga Al-Isra akan terkaget-kaget ya saudara-saudaraku. Makanya Anda tidak mau menyalahkan siapapun, tidak mau menyalahkan apa yang disampaikan oleh orang lain, karena semua itu ada alasannya. Sebelum Islam masuk itu kan ajarannya adalah ajaran tauhid. Kenapa tidak sama? Ya iya, orang itu kan ajarannya ajaran tauhid, ajaran risalah. Akhir zaman Islam tentunya berbeda lah, saudaraku. Bahkan sebenarnya Anda telah membaca sebuah kitab, namun Anda nggak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa Sang Buddha itu sebenarnya dahulu adalah Nabi Zakaria. Bukankah antum kaget mendengarnya? Sebenarnya Anda tidak mau menceritakan, namun sebuah amanah dan karena Allah harus Anda sampaikan. Orang-orang menyebutkan Batara Siwa itu anak pernah mengkaji tentang sebuah kitab. Ternyata beliau adalah Nabi Zulkifli. Bagaimana saudara-saudaraku? Jika antum belum tahu mengatakan pasti ini itu. Sebelum Islam masuk, ajarannya adalah ajaran tauhid. Tentunya ajaran-ajaran terdahulu berbeda dengan ajaran Islam. Itu yang perlu antum pahami. Ajaran-ajaran yang sebelum Islam perlu antum garis bawahi, tentunya berbeda. Namun itu pun juga perintah Gusti Allah pada eranya, pada zamannya, saudaraku. Lalu turunlah Al-Quran di akhir zaman itu, yang mana salah satu mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran wal mutolaqatu yatarobasna, sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Seperti itu ya saudara. Menyempurnakan. Dan sesungguhnya setelah di akhir zaman, setelah masuk Islam, mau tidak mau sebenarnya karena Islam sebagai wal mutolaqatu yatarobasna, sebagai penyempurna, berarti leburlah semua yang dahulu, harus mengikuti yang akhir zaman. Seperti itu ya saudara, karena sudah diturunkan untuk sebagai penyempurna. Tidak setelah diturunkan sebagai penyempurna masih mengikuti yang dahulu. Tidak seperti itu sesungguhnya saudara. Namun itu nanti kehendak manusia sendiri sudah menjadi pilihannya. Dia tetap bertahan dengan apa yang diyakininya. Itu pun haknya saudara. Tugas menyampaikan hanyalah menyampaikan, tidak harus memaksakan. Karena itulah adanya nanti dan sekarang golongan kanan dan golongan kiri. Karena itulah Allah menciptakan surga dan neraka. Seperti itu ya saudaraku. Jika
ada yang masuk neraka itu sebenarnya saudara, bukan Tuhan tak sayang padanya, namun kehendak manusia sendiri. Ana jabarkan tentang hal ini. Allah melahirkan manusia, artinya menciptakan saudara. Allah menciptakan manusia semenjak di zaman azali, di zaman kandungan, sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Allah telah menciptakan takdir baik dan buruk untuknya. Namun itu namanya hukum mubrom, takdir mubrom. Sebelum manusia dilahirkan, masih di alam arwah sana, itu takdir baik dan buruk sudah diciptakan. Namun jika hanya itu saja, tidak adil saudara. Karena jika manusia ditakdirkan menjadi yang enak, pasti dia setuju. Namun jika manusia ditakdirkan menjadi hal yang tidak enak, tentunya dia protes. Lalu Allah menciptakan takdir yang kedua, namanya mu'alal. Artinya apa saudara? Allah menciptakan akal, pikiran. Setelah manusia dilahirkan, Allah memberikan akal dan pikiran rasional untuk berpikir, untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jika manusia tahu itu kebaikan, dijalankanlah, maka akan mendapatkan reward hadiah bernama surga. Jika manusia tahu itu salah, itu suatu ketidakbenaran, masih dijalankan, akhirnya mendapatkan sebelah punishment, mendapatkan punishment hukuman, yaitu neraka. Seperti itu saudara. Lalu bagaimana jika manusia ditakdirkan dalam keadaan katakanlah miskin? Dia mau berusaha bersungguh-sungguh, bekerja dengan serius. Allah pun berfirman di dalam surat Al-Hujurat itu, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tatkala manusia mau berusaha dan berikhtiar untuk merubah nasibnya, saat dia manjada wajada bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan, akan merubah takdirnya yang seharusnya telah ditulis miskin, maka Allah akan merubahnya sesuai keinginan manusia itu sendiri menjadi kaya raya. Seperti itu saudara. Semoga manfaat saudaraku. Intinya, tatkala sang kinasih nanti mengajarkan di luar ajaran Islam itu pun perintah dari Gusti Allah untuk menyampaikan dan menaungi semua golongan, walaupun sang kinasih sendiri agamanya adalah Islam. Semoga dapat difahami dan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa kemaslahatan, tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi apa yang namanya gontok-gontokan. Semoga manfaat, rahayu semuanya. Salam kesejatian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.